Nova. Pekerjaan aku tuh tadinya banyak sih sebenarnya, kayak model freelance, terus usher. Kalau misalnya pernah dengar usher, kayak untuk beberapa event-event syuting juga pernah lah ceritanya. Terus bekerja di kantoran juga pernah. Cuman semenjak pandemik kayaknya semua pada tahu ya, pekerjaan semua pada hilang, berhenti, bahkan event juga nggak ada. Pekerjaan akhirnya aku pribadi ke arah cupang. Kenapa cupang? Karena kalau bilang cupang itu sekarang orang juga banyak yang tahu, menjamur ceritanya, dan gampang untuk dipelajari. Nggak gampang-gampang juga, karena cupang tuh banyak banget segmennya, banyak banget jenisnya. Kenapa bisa bicara cupang? Awalnya sebenarnya karena suka sama cupang aduan. Bingung juga sih kenapa suka cupang aduan, karena waktu itu ada pasangan aku sering main aduan. Nggak tahu nih sensitif atau enggak ya, cerita aja. Dan teman-temannya banyak yang akhirnya beralih ke cupang hias. Kok ya suka ya gitu, kayak menarik juga ya ternyata ikan cupang jadi suatu hobi untuk melihara. Ngelihat mutasi perkembangan dari ikan cupangnya tersebut. Untuk jenisnya sendiri sebenarnya aku pribadi sukanya sama Black Series. Nggak tahu sama teman-teman suka apa enggak, kan semua perspektif mata ya. Kalau aku sukanya sama Black Series karena awalnya dari aduan lagi. Aduan tuh warnanya kan black ya. Kalau nggak black dua warna, tapi ujung-ujung black juga. Akhirnya suka banget sama Black Series. Kedua, karena Black Series itu kita harus sabar. Kita harus sabar gimana caranya Black Series. Misalnya kayak Avatar tuh dari yang bahanan bisa mutasi tuh berapa lama ya? Gue bisa berapa sabar ya untuk nungguinnya? Atau ada yang bilang bahkan kalau misalnya Black Series ke arah Avatar itu tergantung amal dan perbuatan lo baru bakal bisa bagus. Gue juga nggak ngerti kenapa, tapi ternyata bener terbukti. Gue punya beberapa Black Series di sini. Ketika gue lagi seneng, ketika gue lagi happy, nggak bermasalah atau apa, nggak tahu tuh ikan cepet banget mutasinya. Tapi kalau misalnya gue lagi drop, lagi emosi atau lagi ada masalah atau pengennya berantem atau apapun, namanya juga perempuan ya, mood swing. Itu gila sih lamanya. Ada beberapa bahanan Avatar yang gue punya ya memang sengaja gue groomingnya tuh grooming gue nggak tahu teman-teman pada tahu atau enggak soal grooming itu kayak model salon katanya sih salon. Jadi kayak gimana caranya untuk bisa mutasi bagus atau berkembang bagus warnanya dan segala macem. Tapi ketika gue grooming dalam keadaan gue emosi, kok nggak mutasi ya. Padahal udah gue jemur, katanya harus dijemur, gue jemur. Udah kasih ketapang, tapi kok nggak mutasi juga. Bener juga ternyata, tapi tergantung gimana kita semua mempercayainya. Bisa jadi itu, apa sih kalau orang bilang tuh, ceritanya tuh ceritanya mitos. Kalau lo percaya mitosnya, mungkin itu akan terjadi, tapi kalau lo nggak percaya, nggak tahu juga. Tapi buat gue kayaknya setelah gue ngejalanin Avatar tuh bener deh. Tergantung amal dan perbuatan. Tergantung hati lo, tergantung gimana mutasi bakal cepet. Gue nanti bakal tunjukin yang mana yang ketika gue enak hatinya, waktu gue grooming dia bisa mutasi. Mana juga yang ketika grooming tapi hati gue lagi nggak enak. Itu beda banget. Itu aja sih. Nah teman-teman, di sini udah ada contoh ikan-ikan yang tadi gue bilang, mana ikan-ikan cupang yang ketika gue grooming dengan hati yang senang itu bisa mutasi dengan baik, sama hati yang ketika tidak baik tapi mutasinya malah nggak baik juga. Tapi sekali lagi gue bilang itu tergantung gimana kita mempercayainya, karena itu kan sebenarnya mitos. Lo percaya itu bakal terjadi, ketika lo nggak percaya itu nggak akan terjadi. Nah gue kebetulan orang yang sangat percaya sama hal-hal begituan, jadi kejadian sama gue. Ini gue akan contohin sebenarnya, gue akan tunjukin ini ikannya. Siapa sih yang nggak tahu Avatar? Kebetulan kan sekarang lagi terkenal ya, lagi
booming banget yang namanya Avatar Gold atau Avatar Cooper. Ini udah mutasi. Kebetulan gue juga punya satu pair. Ini betinanya, female-nya. Nah, ini gue grooming. Gue tuh lagi enak banget hatinya. Ketika hati enak kan perbuatan juga semuanya enak tuh. Apa yang kita lakuin tuh baik-baik aja semuanya. Ikan ternyata ngikut loh. Tuh, kece ya. Kece lah. Ini buat pacekan gue. Anyway, gue lagi bakal belajar namanya nge-breeding. Susah nggak ya breeding? Kalau kata anak-anak, teman-teman gue sih yang laki-laki bilangnya sih breeding itu susah-susah gampang. Tergantung tangan katanya. Kalau tangannya dingin, hasil ternakannya banyak. Tapi kalau tangannya nggak dingin, hasil ternakannya dia bakal sedikit. Nih, gue akan contohin juga. Gue akan kasih tunjuk juga. Ini hasil grooming gue yang nggak berhasil ketika hati gue nggak enak. Tuh, gue grooming ini 2 minggu. Udah gue jemur. Emang kebetulan itu gue lagi ada masalah sebenarnya, masalah pribadi. Jadi hati gue tuh nggak enak. Mungkin dia juga punya perasaan kali ya. Kayaknya bener juga ketika lo punya bintang peliharaan, hati lo tuh bakal nyatu sama peliharaan lo. Tapi ini seru sih. Gue bakal coba nge-grooming ini lagi ketika hati gue lagi enak, karena akhirnya gue tahu cara rawatan avatar seperti apa. Karena kan cara rawat ikan tuh beda-beda. Semua juga pasti tahu. Untuk black series kayak gimana, untuk blue rim seperti apa, untuk multicolor juga kayak gimana. Untuk avatar tuh sebenarnya susah-susah gampang ya. Yang penting yang gue tahu ketika lo ngerawat avatar atau black series itu pH airnya yang paling lo utamain. pH air harus 7, harus pakai ketapang. Tapi ada juga teman gue yang nggak pakai ketapang, sebenarnya bisa aja. Tapi makanya semua itu tergantung siapa, tergantung gimana caranya kita mau ternak, kita percaya atau apa, atau gimana pun ikannya. Dan tergantung genetik juga. Kalau genetiknya bagus sih gue rasa bakal mutasi-mutasi juga. Jadi kalau misalnya genetik lo yang biasa, gue nggak tahu sih, mudah-mudahan correct me if I wrong. Katanya sih genetik will never lies, dia nggak akan bohong. Genetik lo bagus, hasilnya bagus anakannya. Genetik lo nggak bagus, mau dibilang apapun nggak akan bagus juga. Jadi nggak sembarangan asal beli ya teman-teman ya, nggak sembarangan asal apa. Kita juga harus tahu genetiknya apa, ikannya seperti apa, kayak gitu aja sih. Oke teman-teman, tadi udah lihat dari jenis cupang yang gue rawat dan sedikit pengetahuan yang gue tahu tentang ikan cupang, sedikit ilmu juga dari gue yang gue tahu juga. Tapi kalau memang teman-teman punya ilmu atau apapun, lebih baik di-share, kan lebih enak ya. Ini yang gue tahu, jadi gue coba share. Kalau misalnya ada salah bisa di komen atau bisa dikorek lah ceritanya. Oh ini salah loh, ini bener. Oh gini, kayaknya kalau gue nggak kayak begini deh. Oh kalau gue kayak begini, nggak apa-apa kan, namanya kita sama-sama saling belajar. Gue juga namanya juga pemula di cupang hias maksudnya, bukan di cupang aduan. Pakai dong pasti Kak, pasti banget. Karena kan gini, kalau yang gue tahu tuh apa namanya, buat air yang bukan yang pH-nya bagus tuh memperbaikinya tuh memang dari ketapang kan. Jadi tapi sebenarnya nggak semua sih, nggak semua yang gue pakai ketapang, karena ada beberapa yang gue tahu kayak blue rim kan nggak pakai ketapang. Tapi untuk avatar, untuk multicolor itu kan pakai. Jadi ya mau nggak mau harus gue pakai. Nah kalau untuk avatar sendiri biasanya gue pekatin, karena semakin banyak ketapang tuh kayak dia akan semakin gelap, akan semakin solid warna hitamnya. Itu yang gue demen. Pernah ikan sakit tuh biasa ke sickness sih Kak, sisik nanas. Dia tuh biasanya karena makan uget ya. Kalau di encu kan ada ugetnya, dia akan ke sickness. Uget tuh kayak ulet kecil. Nah, gue nggak tahu sih teman-teman pada tahu uget atau enggak. Jadi gue taunya uget nih, anak kampung lah ceritanya waktu itu ya. Biasanya gue ngambil kutir sendiri, gue nyari kutir sendiri, iseng-iseng sama teman-teman nyari kutir sendiri, ada ugetnya. Uget tuh kayak cacing kecil, dia kalau ini warnanya tuh hitam.
itu kemakan sama ikan cupang gue. Jadi sickness lah ikan cupang gue. Ya udah, nah sickness itu ada penyakit yang nggak gampang disembuhin, udah pasti mati. Dan ya udah, akhirnya innalillahi lah ikan cupang gue. Ikan yang sakit tergantung ya kak, seperti yang tadi gue bilang, kalau sickness tuh kayaknya udah nggak bisa ya disembuhin, pasti udah ini. Nah, kalau misalnya aku nggak tahu nih sebutannya kalau di dunia percupang hiasan tuh apa, dia tuh gecet-gecet kayak udah mulai apa, nah gue akan tunjukin. Biasanya tuh ikan cupang dia akan gerak-gerak cepet banget, itu tuh oh berarti dia nggak nyaman sama lingkungan airnya. Mungkin airnya kotor atau mungkin lu belum bersihin, itu akan langsung gue bersihin. Nah kalau misalnya kayak blue rim itu biasanya gue akan kasih bleach seed kak. Nah kalau misalnya tambahan lagi, biasanya perawatan yang gue lakuin tuh ada garam. Garam tuh akan masukin dikit, karena itu kan garam juga memperbaiki air ya. Sama secang. Mungkin teman-teman nggak tahu, secang itu salah satu perawatan yang biasa gue lakuin untuk menghangatkan lingkungan si cupang. Karena kan gini, kebetulan gue ngerawatnya di lingkungan ber-AC gitu kan. Udah lingkungan ber-AC, apalagi pas lagi musim hujan, kelar ikan cupang lo. Kalau nggak dikasih secang, kelar, percaya sama gue. Jadi secang tuh cukup membantu ya untuk menghangatkan. Gue pernah kejadian karena waktu itu gue punya satu rak ikan cupang, kebetulan asinya lagi dingin pas lagi musim-musim hujannya, dan itu pada kuncup semua dan banyak yang ngejit-ngejit yang tadi gue bilang. Akhirnya gue kasih secang dan memang gue jemur. Jadi gue jemur itu sekitar 10 menitan lah kak. Oke, gue akan tunjukin sebentar ya secang seperti di sini tetap nih. Secang tuh sebenarnya kayak buat apa ya, jamu-jamu di Jogja tuh yang buat menghangatkan badan. Wedang jahe tuh biasanya pakai secang sih, tahu gue kalau di Jogja. Gampang belinya, bisa online di Shopee ada lah, nggak mahal juga. Ya balik lagi, percaya atau nggak percaya, lu yakin atau nggak yakin, karena kan perawatan balik ke kita orang ya kan. Kalau gue cukup membantu ya, jadi gue memang mau nggak mau harus pakai. Tapi kalau memang kalian pada nggak percaya ya nggak apa-apa, kalian punya perawatan sendiri yang memang kalian percayakan ya nggak apa-apa. Misalnya lo kalian mau tambahin apa atau apa, kan semua balik ke perawatan masing-masing. Nah gue yang gue tahu seperti ini gitu. Nih secangnya. Di sini nggak dijual sih, ini kan buat perawatan ya. Tapi kalau mau boleh datang, nanti kita coba pesankan, datang ke sini sekalian, itu oke. Oke. Mungkin agak berbeda sama teman-teman yang perempuan lain ya. Karena kalau perempuan lainnya tuh biasanya yang datang ke sini tuh biasanya mereka cari, gue mau yang buntut yang lucu itu loh, buntut. Mungkin nggak ngerti kali ya buntut. Oh, sartelnya iya, yang melambai-lambai itu yang kayak handuk. Oh iya, berarti half moon. Oke. Oh iya, berarti rostel. Oke, double tail. Oh iya. Sama yang warnanya bagus-bagus. Semua kan perspektif mata masing-masing. Anehnya gue nggak terlalu suka sama multicolor. Gue tuh sangat-sangat suka sama Black Series Avatar, Gordon, Kalimaya, itu pasti suka. Kenapa gue suka tadi awal udah gue sebutin, karena awalnya gue awalnya gue yang gue lihat adalah cupang aduan. Cupang aduan tuh biasanya warnanya hitam, 2 warna gitu. Jadi gue sangat suka sama Black Series. Bisa banget. Kalau untuk Avatar, ini gue tunjukin. Ini tadi contoh yang tadi gue tunjukin. Cantik ya, cantiknya tuh kayak warnanya tuh metalik, terus ada merahnya, jadi kayak beda sama multicolor, karena multicolor kan semua warna hampir sama ya. Kenapa suka ini juga, karena prosesnya nggak semua orang bisa ngerti proses mutasi dari si Avatar sih lebih tepatnya, karena
yang orang tahu ikan cupang, oh udah jadi warnanya, mereka nggak tahu yang namanya cupang avatar tuh udah jadinya karena apa, mutasinya seberapa lama, seberapa sabar gue harus menjadikan ini sebagai mutasi yang bagus, ikan cupang yang bagus. Beberapa jenis panganan ya, ada kutir, encu, apa tuh namanya, pelet, itu pelet. Katanya sih karena dapat infonya pelet juga mempengaruhi warna, aku juga pakai pelet karena dia bisa menguatkan warna dari cupang itu sendiri gitu. Iya benar, kutir, encu, pelet. Oh ada lagi, ada bloodworm Kak. Iya bloodworm, karena kan namanya kutir sama encu kan ya tergantung alam. Kalau lagi nggak bagus alamnya, kita nggak ada apa-apa, susah nyarinya, kita siapin bloodworm. Nah, teman-teman udah lihat tadi beberapa jenis ikan kesukaan gue lebih tepatnya, beberapa penjelasan juga, beberapa perkenalan, beberapa ilmu yang gue tahu yang mungkin bisa jadi tambahan ilmu buat kalian, tapi tergantung kalian juga gimana cara mau menerimanya. Itu kan balik ke pribadi masing-masing ya geng. Oke, bicara avatar, karena kebetulan gue sukanya Black Series. Nah, kalau teman-teman lagi pengen belajar soal Black Series atau lagi nyari soal Black Series, bisa kesini. Kita bisa belajar, bisa kita sharing-sharing soal si Black Series ini, karena kan semua beda-beda ya pengalamannya masing-masing. Atau nanti kita bisa lanjutin di sequel berikutnya atau episode berikutnya lah ceritanya. Oke, salam Esa. Love.